Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung Wakaf Umat Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat fardu zuhur yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, karena sampai pada hari yang ke-16 ini Allah masih memberikan kita pertolongan, sehingga dengan pertolongannya kita tergerak untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, mengisi hari dan malam dari bulan Ramadan ini dengan kebaikan. Mustahil itu semua bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita, termasuk kita berharap semoga Allah karuniakan kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasulullah yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah kumpulkan kita dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan tema tentang hisab, tentang audit hisab pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab ini satu di antara yang dikutip oleh Imam Qurtubi, hadis yang didokumentasikan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu akhirul umam. Kata Rasulullah, kita ini ketika berbicara dengan para sahabatnya adalah umat yang terakhir. Wa awwalu man yuhasab, dan kita ini adalah nanti orang yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan audit. Maka satu kebahagiaan bagi kita, meskipun orang yang terakhir, tapi ketika proses audit bagian dari orang yang pertama. Dan pertamanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat diaudit tak lain dan tak bukan masih ada kaitannya dengan berkat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah seandainya kita sudah umat terakhir, kalau kemudian kita juga diaudit paling terakhir, kira-kira berapa lama kita akan menunggu? Dan penantian itu bukan di tempat yang mudah. Saat matahari dekatkan dengan kepala kita, saat kita tak mengenakan busana sama sekali, maka penantian itu sungguh amat menyakitkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita, meskipun kita adalah umat yang terakhir, tapi kita adalah bagian dari umat yang kemudian pertama nanti dihisab oleh baginda, oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita termasuk orang-orang yang akan dihisab pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenal umatnya satu persatu sehingga beda dengan umat-umat yang lainnya, sehingga umatnya ini termasuk orang-orang yang diaudit pertama oleh Allah Subhanahu wa taala? Satu di antara penjelasan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hurran muhajjalin min atharil wudu. Karena umat Nabi Muhammad ini berbeda dengan umat yang lainnya. Umat Nabi Muhammad ini wajahnya mengeluarkan pancaran cahaya. Kedua tangan dan kedua kakinya juga mengeluarkan pancaran cahaya min atharil wudu,
munculnya cahaya itu karena bekas wudhu yang dahulu dia lakukan saat hidup. Maka wudhu yang kita lakukan bukan hanya sekedar sebagai syarat sah salat, tapi lebih dari itu agar kelak kita dikenal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun jarak yang memisahkan sudah begitu lama, tapi tidak membuat kemudian Rasulullah nanti tidak mengenali kita, karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada ciri khasnya, dan dengan ciri khas itu nanti kemudian kita termasuk orang-orang yang akan dihisab di bagian awal bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian karena kita termasuk orang-orang yang pertama Allah Subhanahu wa taala hisab, sehingga Rasulullah menjelaskan ada amal baik yang pertama Allah akan hisab, juga ada amal buruk yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan berikan putusan. Amal baik yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan hisab, dan sering kita mendengarkannya, bahkan berulang kali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Dari semua perbuatan baik kita, yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan audit adalah salat. Maka salat itulah yang pertama Allah akan audit. Kalau kita orang yang pertama Allah hisab, umat yang pertama Allah akan hisab, maka dari semua perbuatan amal baik kita, yang pertama Allah akan tengok adalah salat kita. Lalu bagaimana dengan salat? Fa in kanat, kalaulah seandainya salat itu tamah sempurna, kutibat lahu tamah, maka kemudian nanti dia akan lihat dalam buku catatan amal itu sempurna. Tapi kalau seandainya salat yang kita lakukan tidak sempurna, ada yang tertinggal, ada yang berlubang, lalu bagaimana? Allah tidak langsung memerintahkan kepada para malaikatnya, campakkan saja mereka ke dalam neraka, tidak. Tapi kemudian Allah masih meminta kepada para malaikatnya, unzuru, wahai para malaikatku, coba kalian lihat lembaran berikutnya, hallahu min tatawwu, ada tidak pahala-pahala dari salat sunnahnya. Begitulah di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kedurhakaan kita berbalas murka pada waktu itu, maka Allah langsung akan balas dengan murkanya. Tapi tidak, Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka awal-awal Rasulullah pernah memberikan penjelasan, innalillahi mi'atu rahmah, sesungguhnya ada 100 kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hambanya. Anzalallahu minha rahmah wahidah, dari 100 itu yang Allah turunkan ke muka bumi ini baru satu itu pun dibagi, ada untuk manusia, ada untuk jin, ada untuk hewan, lalu 99 sisanya nanti Allah akan berikan di kampung akhirat. Dan satu di antara 99 ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan berikan kepada siapa? Kepada orang yang kalau amal salatnya tidak cukup, amal salatnya tidak sempurna, maka Allah masih memerintahkan malaikat untuk melihat lembaran berikutnya, coba tengok ada tidak pahala-pahala salat sunnahnya. Maka pada bulan ini kita bertemu dengan bulan di mana jumlah salat sunnat lebih banyak dibanding kemudian bulan-bulan yang lainnya. Kita bertemu dengan bulan di mana kemudian kita nanti akan ketemu satu malam. Jika kita jumpai satu malam ini, maka itu di antara hal yang akan memudah proses hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikatnya, sesak bumi ini dengan para malaikat untuk membawa keberkahan dan kemudian menurunkan rahmat. Maka merugi jika orang tak berjumpa dengan malam Lailatul Qadar lalu lepas dari kehidupannya berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang-orang yang tak lepas dari doa para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Salam, salam, semoga keselamatan untuk mereka. Untuk mereka yang mana? Satu di antara penjelasannya li ahlil masajid, kepada mereka yang pada malam Lailatul Qadar berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya berarti orang itu iktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain Imam Baihaqi dalam bukunya Fadailul Awqat memberikan penjelasan, meskipun dia tidak berada di masjid, tapi kemudian juga malaikat melewati mereka untuk memberikan rahmat dan kemudian memberikan keberkahan, lalu kemudian mendoakan salam keselamatan. Tapi tentu beda orang yang ditunggu dengan malaikat hanya dengan orang yang dilewati oleh malaikat.
orang yang ditunggu oleh para malaikat Allah, mereka yang berada di masjid, orang yang hanya sekedar dilewati oleh malaikat, lalu kemudian malaikat juga masih mendoakan kebaikan, orang yang di malam itu bangun tahajud, lalu kemudian sholat di malam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan Lailatul Qadar. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sholat-sholat sunnah itu nanti juga akan dipandang oleh Allah setelah kemudian memandang sholat wajib kita, karena sholat wajib kita adalah sholat yang pertama Allah akan audit. Maka jangan sampai kemudian kita tak melaksanakan sholat-sholat sunnah. Kalau kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan hal-hal yang wajib, itulah baru masuk dalam kategori orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang mengamalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala fardukan, itu dihitung baru sebagai orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kemudian dia melakukan yang wajib, kapan kemudian dia akan menjadi satu di antara orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai? Ketika dia melakukan hal-hal yang sunnah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya, tidaklah seorang hamba selalu berusaha untuk mendekat kepadaku bin nawafil, dengan melakukan hal-hal yang sunnah, hatta uhibbahu, sampai kemudian aku mencintainya. Kalaulah hal yang sunnah itu bisa mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pelakunya, maka pelakunya tentu orang-orang yang tidak akan lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya ada kekurangan, ada ketidaksempurnaan dari sholat-sholat wajib yang dia lakukan, maka karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia termasuk orang-orang yang akan dilengkapi dengan pahala-pahala sholat sunnah yang kemudian dia lakukan. Ini terkait dengan amal baik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mintai pertanggungjawaban. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamati fid dima. Di antara hal yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cepat berikan putusan hukum, apa dia? Fid dima, dalam hal yang terkait dengan pertumpahan darah. Kalau pertumpahan darah ini satu di antara perbuatan buruk yang nanti Allah akan cepat berikan putusan. Kalau Allah akan berikan putusan, maka sudah nampak arahnya akan kemana orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan putusan. Begitu yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Begitu harganya nyawa orang lain dalam pandangan agama, sehingga orang yang membunuh satu orang nilainya sama dengan membunuh semua orang. Begitu juga sebaliknya, orang yang kemudian memberikan kehidupan satu orang sama nilainya dengan memberikan kehidupan banyak orang. Maka ada salah satu orang salih namanya Abu Bakar As-Sibli. Abu Bakar As-Sibli ini hadir di dalam mimpi sahabatnya ketika dia sudah meninggal. Lalu kemudian saat ditanya terkait dengan apa yang membuat engkau mendapatkan kenikmatan saat sekarang ini, lalu kemudian Abu Bakar As-Sibli menjawab, dengan sholatku. Kata Allah, bukan. Lalu kemudian Abu Bakar As-Sibli menjawab, dengan zakatku. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan. Lalu kemudian kata Abu Bakar As-Sibli, dengan puasaku. Juga bukan. Lalu kemudian Abu Bakar As-Sibli juga masih menyebutkan kebaikan yang lainnya. Oh, berarti aku mendapatkan kenikmatan sekarang ini karena amal-amal baikku. Bukan. Lalu kemudian apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai Sibli, tidakkah engkau ingat suatu ketika pas hujan turun deras, lalu kemudian engkau jumpa seekor kucing, yang kucing itu kedinginan, lalu kemudian engkau menyelamatkannya, dan atas engkau menyelamatkan kucing itulah lalu kemudian aku memberikan rahmatku kepadamu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak tahu di bagian perbuatan mana yang kemudian akan menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbuat kebaikan tanpa ada penghujung, berbuat kebaikan tanpa ada hentinya. Kita berharap ada di antara perbuatan baik kita itulah yang kemudian mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memberikan kehidupan sama dengan memberikan kehidupan banyak orang. Itulah yang dipesankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka kalaulah seandainya pertumpahan darah satu di antara perbuatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mintai pertanggungjawaban, maka orang yang mungkin saat sekarang ini merasa aman-aman saja, tapi nanti ketika di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia merasa cukup dengan amal baiknya, dia merasa puas dengan kebaikan yang pernah dia perbuat, tapi ketika dia akan mendapatkan balasan itu, justru di antara yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan putusan
keputusan tak lain dan tak bukan adalah perbuatan yang dia lakukan terkait dengan pertumpahan darah. Wal'iyadzubillah. Kita sama-sama memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan beberapa hal yang Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban. Ternyata tak berhenti di sini saja Bapak Ibu. Terkait dengan hal yang Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban. Ada beberapa anggota tubuh kita yang Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban. Satu di antara anggota tubuh yang Allah akan mintai pertanggungjawaban adalah pendengaran kita. Sampai saat ini berapa kalimat yang sudah kita dengar? Sampai saat ini berapa kata yang kemudian sudah masuk ke telinga kita, bahwa yang masuk itu bukan hanya sekedar kita dengar, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban. Barangkali kita sudah lupa kalimat yang kita dengar 1 bulan yang lalu, tapi nanti ketika kita menuju pengadilan Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita dengar Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah, kalau ingin menjadi orang yang puasanya naik level, disebut dengan shaumus sholihin, puasanya orang-orang yang solih, bahkan kita bisa mencontoh puasanya orang-orang yang solih, maka mereka adalah orang-orang yang menjaga pendengarannya untuk tidak mendengar sesuatu yang tercela, untuk tidak mendengar sesuatu yang kemudian dibenci. Sama'una lil kadzib, orang yang hobinya mendengarkan perkataan dusta sama dengan makan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Orang yang hobi, senang mendengarkan perkataan yang dalam perkataan itu ada dusta, maka dia termasuk orang-orang yang juga menyenangi sesuatu terkait dengan makanan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ternyata semua yang kita dengar Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawaban, dan pengetahuan yang sampai kepada kita sampai sekarang ini bermula dari pendengaran. Bermula dari pendengaran. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita ke muka bumi ini dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika Allah Subhanahu wa taala melahirkan kalian dari rahim ibu kalian masing-masing dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, lalu kemudian Allah fungsikan pendengaran. Pendengaran yang kita dengar di bawah usia kita balik, Allah Subhanahu wa taala belum mintai pertanggungjawaban. Tapi sejak kita balik sampai kemudian sekarang ini, semua yang kita dengar Allah Subhanahu wa taala pasti akan memintai pertanggungjawaban. Setelah pendengaran, apa yang Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban? Wal basar, penglihatan kita. Jadi penglihatan kita ini Bapak Ibu, Allah akan mintai pertanggungjawaban. Maka ada orang yang lolos dari pertanggungjawaban penglihatan. Siapa dia? Orang yang buta. Maka orang yang buta itu satu di antara orang, mohon maaf Bapak Ibu, yang mendapatkan garansi surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan di dalam hadis qudsi, "Idzabtalaitu 'abdi bihabibataihi." Ketika aku menguji hambaku dengan kedua anggota tubuh tercinta, dan dua anggota tubuh tercinta itu yang dimaksud adalah kedua matanya dengan tidak bisa melihat. Fasobaro, saat dia diuji termasuk orang-orang yang mampu melewatinya dengan kesabaran, awattu, kata Allah, aku akan ganti kedua matanya yang aku uji di dunia tak bisa melihat dari apa yang kemudian dia lewati itu dengan surga. Itu diantara janji Allah Subhanahu wa taala. Kita yang bisa melihat entah berapa jumlah dosa mata kita, tak bisa kemudian kita menghitungnya, dan itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban. Maka sebelum masa di mana kita dimintai pertanggungjawaban, sebelum datang di mana masa kita tak bisa lagi untuk kemudian mengulang kembali masa silam, maka ketika kita berjumpa dengan bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, berharap bahwa dosa pendengaran kita, dosa penglihatan kita termasuk dosa yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan maaf. Maka oleh karena itu, di antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Bunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, madza qultu in wafaqtu asyral awakhir min Ramadan?" Rasul, kalau seandainya Allah karuniakan aku jumpa dengan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, apa yang kemudian harus aku katakan? Apa yang harus aku ucapkan? Apa yang harus aku zikirkan? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, "Quli, ucapkanlah olehmu wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf.
Engkau maha pemaaf dan engkau senang memberikan maaf, maka maafkanlah aku. Itu yang kita minta kepada Allah. Maka orang yang sudah mendapatkan ampunan dari Allah, orang yang sudah mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hadir rahmat Allah untuknya pula, maka menjadi orang, meskipun dahulu telinganya punya dosa, meskipun dahulu matanya punya dosa, karena ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk orang-orang yang Allah akan berikan hisab dengan hisab yang mudah. Kalaulah seandainya Allah tak memberikan ampunan, entah kapan selesai kita mempertanggungjawabkan terkait dengan pendengaran kita, entah kapan pula selesainya kita mempertanggungjawabkan terhadap segala sesuatu yang kemudian dilihat oleh mata kita. Dan dosa mata itu terlalu banyak untuk kemudian kita ceritakan. Maka bulan ini bukan menceritakan sebanyak mana dosa mata yang pernah kita perbuat, tapi bagaimana agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, man qama lailatul qadar, orang yang pada malam Lailatul Qadar dia melaksanakan salat tahajud, di antaranya yang dia laksanakan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosanya 1 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan ampunan. Dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, maaf Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menghadirkan rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah semoga kita termasuk orang-orang yang Allah hisab dengan hisab yang mudah. Makanya ada doa yang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Rabbi hasibni hisaban yasira, wahai Tuhanku, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Itu diantara yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Tutur kata yang tak berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita tetap bisa mengisi hari dan malam bulan-bulan Ramadan ini dengan kebaikan, bahkan sampai nanti di penghujung Ramadan, sehingga keluar dari bulan Ramadan kita termasuk orang-orang yang tertulis sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Tutur kata yang tak berkenan sekali lagi mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.